Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Selamat malam teman-teman semua. Di sini saya izin menyampaikan itu ya untuk materi untuk persiapan UTS atau dalam biokim itu persiapan untuk TU kedua, di mana TU kedua itu akan membahas tentang makromolekul. Nah, makromolekul itu meliputi protein, karbohidrat, dan juga lipid. Adapun untuk enzim itu, kalau Akang tidak salah, masuknya itu di TU yang ketiga kalau tidak salah. Makanya untuk yang enzim itu mungkin gitu ya akan mulai pembahasannya. Nah, sebelumnya izin menyampaikan bahwa ini juga merupakan kalau izin cross check gitu ya. Apakah PPT ini sama dengan yang disampaikan oleh Pak Ara? Pertama di sini adalah ini kan eh, molekul yang sangat vital untuk seluruh TNI ditemukan. Dan ini merupakan hasil dari eh, transkripsi dan translasi gitu ya dari yang materi sebelumnya. Kayak hasil dari transkripsi dan translasi itu nantinya itu akan menghasilkan asam amino. Nah, protein itu merupakan gabungan dari asam amino dalam bentuk polipeptida. Nanti akan kita telusuri lebih lanjut. Adapun protein itu merupakan polimer, di mana dia itu tersusun oleh 20 macam asam amino standar. Nah, untuk macam-macam asam amino standar itu sendiri, mungkin nanti teman-teman bisa searching lebih lanjut gitu ya. Nah, selanjutnya rantai asam amino itu dihubungkan dengan ikatan-ikatan kovalen yang spesifik. Kenapa spesifik? Karena tiap-tiap asam aminonya itu. Lalu yang selanjutnya, struktur dan fungsinya itu ditentukan oleh kombinasi jumlah dan urutan asam amino. Nah, selain ditentukan oleh kombinasi jumlah dan urutan asam amino, protein juga fungsinya itu ditentukan berdasarkan bentuk strukturnya. Seperti yang tadi teman-teman isi di soalnya, kan ada terkait struktur proteinnya itu sendiri. Nah, itu tuh nantinya akan mempengaruhi kinerja dari proteinnya itu sendiri. Selanjutnya untuk sifat fisik dan kimiawinya itu dipengaruhi oleh asam amino penyusunnya. Nah, itu protein berdasarkan fungsi biologisnya, di mana protein itu dibedakan menjadi beberapa golongan enzim. Nah, enzim ini juga merupakan yang membantu gitu ya, membantu proses-proses dalam tubuh kita. Terkait enzim itu nantinya ada bab lebih khususnya, namun untuk perlu diingat bahwa enzim itu sebenarnya interaksi. Oke, yang sendiri atau mungkin dicatat lebih dulu biokimianya pasuhara yang berwarna hijau. Oke, mungkin sembari dilanjut. Nah, di sini ada di tampilan dan juga fungsi dan contohnya, di mana untuk enzim itu sebagai yang membantu mempercepat proses-proses kimia di dalam tubuh. Lalu ada juga protein pertahanan yang dapat membantu perlindungan terhadap penyakit, dan juga ada juga protein-protein lainnya seperti protein yang digunakan untuk penyimpanan, protein yang digunakan untuk mentransfer, protein hormonal, protein reseptor, dan juga yang menyusun dan lain-lainnya. Nah, ini seperti yang tadi Akang sudah sampaikan, kinerja protein itu ditentukan oleh struktur spesifiknya. Nah, maksudnya struktur spesifik itu terdapat 4 jenis struktur utama. Jadi struktur
di dalam tubuh kita, yaitu ada protein primer, sekunder, tersier, dan juga kuaterner. Tinggi tingkatan suatu protein, maka kerja proteinnya itu akan lebih spesifik. Baik, mungkin kita bahas satu-satu. Pertama itu dari struktur yang primer. Nah, pada struktur ini eh, itu merupakan masih protein masih berantai-rantai asam amino yang masih lurus gitu ya. Jadi pembedanya itu untuk struktur primer itu rantai asam aminonya masih berupa satu rantai lurus yang berikatan dengan ikatan amida atau peptida. Nah, nantinya rantai-rantai ini tuh merupakan hasil dari proses transkripsi dan translasi, di mana rantai ini tuh akan terus memanjang dengan jenis-jenis dari 20 asam amino yang ada di alam. Adapun untuk struktur primer ini tuh masih belum berfungsi gitu ya, jadi masih baru pembentukan, mereka itu belum eh, belum belum terdiferensiasi untuk fungsi-fungsinya. Di mana pada struktur sekunder ini sudah terjadi pelipatan pada proteinnya itu atau pada polipeptidanya. Nah, secara umum ada dua bentuk umum dari struktur sekunder, yaitu alpha helix dan beta pleated sheet atau konformasi beta. Nah, terjadi karena adanya ikatan hidrogen yang paralel sepanjang sumbu heliksnya. Sedangkan untuk konformasi beta itu untuk tidak kata sampingan. Contohnya itu contohnya itu ada alpha helix pada beta 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 sheet itu burung yang alpha menguntai gitu ya, kayak mirip-mirip lagi ke struktur DNA-nya. Mereka itu lebih kayak lembaran-lembaran. Nah, ini tuh antar antar sheet dan helixnya itu disatukan sama kayak sebelumnya di materi asam nukleat, yaitu disatukan oleh sheet. Inilah protein mulai mulai menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, di mana struktur tersier itu merupakan bentuk atau susunan tiga dimensi dari semua asam amino di dalam polipeptida. Ditambahkan itu ya, di struktur sekunder, rantai-rantai protein itu melingkar atau mulai menekuk. Di struktur tersier itu, lekukan-lekukan itu sudah membentuk tiga ini itu mulai aktif menjalankan lagi. Adapun di ini eh, memiliki empat jenis ikatan utama, yaitu ikatan juga kayak tadi di antara gugus yang merupakan intrafobik. Nah, ini untuk gambaran ikatan kimia pada struktur tersier, di mana ikatan hidrogen yang cukup lemah gitu ya, karena bisa diputus juga. Lalu ada juga ikatan hidrofobik dan interaksi yang namanya itu interaksi van der Waals. Nah, di sini juga terdapat jembatan disulfida dan juga ikatan ionik untuk yang tadi berlawanan. Nah, kenapa ini ikatannya itu sangat banyak? Dikarenakan untuk membentuk struktur tiga dimensi itu memerlukan polipeptida atau tulang belakang yang kuat. Jadi jadinya si proteinnya itu sudah dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Nah, struktur tersier protein ini dapat terdenaturasi misalnya oleh pemanasan, logam berat, ataupun pH ekstrim, sehingga mengubah konformasi alamiahnya yang dapat mempengaruhi fungsi biologinya juga. Nah, denaturasi itu nggak akan mengubah struktur primernya. Jadi untuk struktur primernya itu tetap, namun bentuk tiga dimensinya itu yang akan mengalami pengubahan. Terus, nah, selain dapat terdenaturasi, protein juga dapat direnaturasi apabila
suhunya itu didinginkan ataupun pada kondisi pH ekstrim itu pH-nya dikembalikan. Contohnya itu pada ribonuklease. Nah, ini kan protein awalnya itu seperti ini. Setelah denaturasi, maka si bentuk tiga dimensinya itu berubah menjadi protein yang terdenaturasi. Nah, untuk protein yang terdenaturasi ini bisa direnaturasi kembali tuh. Nah, ini meskipun terjadi denaturasi, si struktur primernya itu nggak akan berubah. Jadi yang berubah itu cuman bentukan tiga dimensinya atau struktur tersiernya saja. Tuh. Untuk enzim juga sama seperti protein yang struktur tersier ini, di mana mereka itu bisa mengalami denaturasi dan juga mengalami renaturasi. Oke, ini penjelasan tentang sel-sel hemoglobin. Mungkin nanti bisa dibaca saja. Nah, lalu struktur yang terakhir yaitu bentuk kuaternetnya. Jika satu protein terdiri dari dua atau lebih polipeptida, itu dinamakan struktur kuaterner. Ikatan yang menghubungkan masing-masing rantai polipeptida dapat berupa ikatan kovalen, hidrogen, dan juga interaksi hidrofobik. Nah, ini tuh jadi struktur kuaterner itu merupakan gabungan dari beberapa struktur tersier. Jadi setelah tadi jadi protein struktur yang tersier yang masing-masing itu mereka mereka tersier protein lebih khusus lagi. Contohnya di sini itu ada hemoglobin yang tersusun atas 4 rantai polipeptida. Lalu ada juga heksokinase atas 2 RNA polimerase pada Escherichia coli itu tersusun atas 5 rantai polipeptida. Lalu insulin dan juga seterusnya. Nah, ini yang tadi yang sudah diceritakan. Jadi awalnya itu protein-protein hasil translasi dan transkripsi itu berupa struktur primer primer yang tersusun atas asam amino yang ada di alam. Nah, setelah dari struktur primer ini, mereka itu terikat oleh ikatan hidrogen dulu, di mana ikatan hidrogen itu belum terlalu kuat gitu ya dalam mengikatnya, sehingga masih berupa antara lembaran beta sheet atau alpha helix. Nah, setelah terus-terusan mengalami reaksi, nantinya itu akan menyusun yang namanya struktur tersier. Itu merupakan pemodelan dari struktur tersier itu sendiri. Nah, barulah setelah dimasuk ke struktur tersier, protein itu mulai berfungsi untuk menjalankan reaksi kimianya. Nah, di struktur tersier ini juga protein dapat mengalami yang namanya denaturasi dan renaturasi, di mana nantinya itu akan mengubah bentukan dari tersiernya, namun tidak akan mengubah struktur alami primernya. Nah, gabungan dari beberapa struktur tersier itu nantinya akan membentuk struktur kuartener itu untuk protein. Lalu di sini ada penggolongan-penggolongan protein yang berdasarkan bentuknya. Ada protein globular dan juga protein serabut. Ya, mungkin untuk pengelolaan-pengelolaan ini bisa dibaca kembali nanti. Selanjutnya, oke, selanjutnya ini juga masih pengelolaan yang tadi. Buat yang ini takutnya nanti muncul di TU gitu ya. Bisa rada ditekanin aja yang mana yang alfa, yang mana yang beta, yang gitu-gitunya. Buat yang soal-soal struktur tadi, uh, kalau kalau Akang tidak salah ingat itu, soalnya itu misal berikut ini yang mengalami perubahan pada uh, berikut ini yang mengalami perubahan pada protein setelah terjadi denaturasi. Kan nantinya itu ada yang tipe yang harus milih 1, 2, 3, 4. Nah, misal di soalnya itu nyebutin struktur primer, struktur tersier kan itu berubah kan. Terus ada juga struktur tersier dan juga struktur kuaterner kan itu mengalami pengubahan bentuk kan. Sedangkan untuk struktur primernya itu enggak, makanya enggak dipilih kayak gitu buat yang ini. Atau mungkin soal-soal kayak kalau betasit sama alpha helix itu contoh protein yang struktur yang mana gitu. Yang gitu-gitu kalau buat pertanyaan terkait struktur. Oke, selanjutnya berdasarkan senyawa penyusunnya, protein itu dibedakan jadi dua. Ada yang protein sederhana,
hanya tersusun atas polipeptida, contohnya ya enzim ribonuklease, terus ada tadi insulin dan juga chymotrypsinogen. Lalu ada juga protein konjugasi. Jika mengalami hidrolisis selain menghasilkan asam amino juga terdapat komponen kimia lain. Jadi selain struktur struktur primernya itu selain tersusun atas asam amino, juga terdapat komponen-komponen kimia lainnya. Nah, ini contoh tabel protein konjugasi. Jadi protein konjugasi itu merupakan protein yang tergabung dari unsur lainnya gitu. Kayak ini misal lipoprotein. Lipoprotein itu proteinnya untuk protein dan liponya itu untuk gugus prostetiknya itu lipid. Lalu ada juga glikoprotein. Nah, glikoprotein ini gabungan antara protein dan juga karbohidrat. Lalu ada juga fosfoprotein, hemoprotein, flavoprotein, dan metaloprotein. Untuk ini nanti bisa diperdalam lagi gitu ya. Kami lihat contoh-contohnya juga di buku. Oke. Ya mungkin baru untuk ini kita lanjut ke pembahasan terkait karbohidrat. Ya, mungkin buat teman-teman semua kalau misal sekiranya kecepatan gitu ya nanti dalam menjelaskan boleh di stop aja gitu. Atau kalau ada yang mau diulang dan kurang jelas boleh di stop saja. Oke, selanjutnya itu makromolekul yang kedua yaitu karbohidrat. Jadi karbohidrat itu merupakan eh, biomolekul yang paling banyak ditemukan di alam, di bumi. Contoh karbohidrat itu termasuk gula dan juga amilum merupakan bagian penting gitu penyusun hampir seluruh bahan di alam. Ya, karbohidrat atau polihidroksialdehid dan juga keton ini merupakan substansi atau komponen yang mengandung hmm, nggak, di karbohidrat ini tersusun atas atom C, O dan juga OH. Di mana ini tuh nantinya itu ada dua kelompok, ada yang kelompok aldehid dan juga keton. Nah, lalu yang paling penting di karbohidrat itu adalah yang namanya atom chiral. Seperti tadi yang tadi kelompok karbohidrat berdasarkan jumlah atomnya. Adapun di sini tuh contohnya itu adalah atom glukosa, glukosa, glukosa D. Nah, kenapa dia dinamakan D-glukos? Pertama, D itu dilihat dari letak OH-nya itu pada atom nomor 5. Kan ini atom kesatunya di atom C1, C2, C3, C4, dan C5. Nah, OH-nya yang pada C5 itu apakah dia letaknya di kanan atau di kiri? Nantinya itu soal ini tuh yang paling banyak muncul, menanyakan terkait bentuknya, lalu penamaannya. Apabila pada atom C5 OH-nya itu di sebelah kanan, ini itu merupakan untuk ini itu golongan D atau dextran gitu ya. D itu untuk dextran. Lalu nanti juga ada golongan yang L yang kirinya gitu. Di mana nanti tuh atom OH-nya itu di sebelah kiri dari pada atom C nomor 5-nya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini ke pengelompokannya. Jadi pengelompokan pada karbohidrat itu ada 3 kelompok utama. Yang pertama itu ada monosakarida atau gula yang sederhana, di mana gula-gula ini tuh bisa juga menjadi gula pereduksi. Contohnya itu seperti glukosa, galaktosa, dan juga fruktosa. Lalu yang kedua itu ada oligosakarida yang tersusun atas gabungan dari monosakarida. Nah, oligosakarida ini juga biasanya disebut juga disakarida apabila tersusun atas dua dua unsur monosakarida. Contohnya itu seperti glukosa dan galaktosa yang dapat bergabung membentuk laktosa begitu. Lalu yang terakhir itu adalah
polisakarida. Polisakarida itu merupakan kelompok polimer polimer karbohidrat yang mengandung lebih dari 20 atau 20 atau lebih, bisa sampai ratusan. Nah, sebelum mengenal lebih jauh tentang karbohidrat, kita kenal dulu dengan dua kelompok karbohidrat keto. Untuk membedakannya itu disebut itu aldosa dan juga gula keton. Nah, itu membedakannya dilihat dari posisi atom C yang berikatan rangkap dengan unsur O. Kalau atom C1 yang berikatannya, maka itu tuh termasuk golongan aldosa. Contohnya itu tadi yang glukosa itu tuh termasuk golongan aldosa. Nah, kalau di sini contohnya itu adalah glyceraldehyde. Lalu yang kedua itu ada kelompok ketosa, di mana atom C yang berikatan rangkapnya itu terdapat di tengahnya biasanya. C yang di pinggir mengikat unsur lain, begitu pun yang sebelah sini, dan yang tengahnya itu yang berikatan rangkap dengan unsur oksigen. Contoh di sini itu adalah dihidroksiaseton. Nah, kita berkenalan terlebih dahulu dengan monosakarida. Adapun di sini ada dua jenis monosakarida. Yang pertama itu adalah itu glukosa yang tersusun atas 6 atom C, dan itu fruktosa tersusun atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga ya, 6 atom C. Namun yang membedakannya itu terletak pada ininya, eh, atom C yang berikatan dengan atau letak gugus O-nya. Nanti ini tuh akan berpengaruh di dalam pembentukan atau dalam pengikatan si untuk polimernya di dalam larutan atau bentuk-bentuk lanjutannya. Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, kita mempelajari terlebih dahulu tentang bentuk-bentuk asimetrik dari monosakarida, di mana seluruh monosakarida itu kecuali yang tadi dihidroksiaseton itu memiliki satu atau lebih bentuk asimetrik atau chiral. Nah, ini tuh ditentukannya dari mana? Dari jumlah atom C yang berikatan dengan 4 unsur berbeda. Contohnya di sini kan karena di sini ada satu satu C chiral, maka dia itu rumus untuk menentukan C chiral itu. Nah, rumus untuk menentukan bentuk bentuk stereoisomer dari menggunakan C chiral itu adalah 2 pangkat N, di mana N itu sama dengan jumlah atom C. Sini glyceraldehyde itu memiliki satu atom chiral, maka kita menggunakan rumus, maka stereoisomer pada gliseralnya ada dua, yaitu dia bisa berbentuk etonya. Nah, bentukan yang sama ini tuh dinamakan isomer atau stereoisomer yang tadi sudah lanjut. Ini masuk ke kelompok karbohidrat yang tersusun atas 4 atom C. Nah, di sini kan ada D-eritros, D-treos, D-eritrulosa. Nah, ini tuh kenapa diwarnain merah untuk yang ininya, di mana warna merah itu tuh menunjukkan bahwa dia itu sebagai atom C chiral atau yang berikatan dengan 4 unsur berbeda. Nah, jadi kalau buat menentukan, kan tadi buat menentukan jumlah stereoisomernya itu 2 pangkat N. Nah, kalau untuk menentukan jumlah atom chiralnya itu, takutnya teman-teman lupa gitu ya, atau kebingungan setelah melihat soal, itu tuh sebenarnya jumlah atom C dikurangi 2. Misal jumlah atom C-nya itu ada tersusun atas 4 atom C. Maka atom chiralnya itu ada 2 buah begitu untuk menentukannya. Dimana kalau di sini itu atom C-nya itu yang C2 dan juga C3. Untuk nomor atom C1 itu selalu dimulai dari yang berikatan rangkap dengan unsur O.
pada kelompok aldosa. Nah, kalau buat ini tuh teman tuh kayak soal menanyakan kelompok seperti soalnya itu misal berikut ini merupakan kelompok dari karbohidrat yang tersusun atas empat atom karbon. Nah, nanti itu disebutin sih nama-namanya kayak di sini ada yang eritrulosa. Nah, ini tuh nanti disebutin terus disebutin juga atom-atom lain karbohidrat-karbohidrat lain yang berbeda gitu ya. Terus kayak kita harus milih gitu. Itu tipe soalnya buat yang struktur ini. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada yang yang tersusun atas 5 atom C. Nah, untuknya itu sama seperti tadi rumusnya. Untuk menentukan jumlah stereoisomernya itu 2 pangkat N. Namun untuk menentukan jumlah atom chiralnya itu eh, jumlah karbon dikurangi 2. Nah, kalau kita lihat di sini misal di arabinose itu dia itu kan tersusun atas 5 atom C. Nah, untuk yang chiralnya itu yang mana? Yang C2, C3 dan juga C4. Nah, ini tuh jumlahnya ada 3. 5 kurang 2 jadi 3 begitu untuk untuk mengetahui jumlah atom chiral pada suatu karbohidrat. Adapun untuk nama-nama ini nanti tolong dihafalkan lagi ya, soalnya di buku biokim itu kalau nggak salah lebih lengkap untuk kelompok-kelompok yang atom C4, C5. Oke, ini masih ada contoh lainnya. Nah, ini bentukannya gitu ya. Ini yang tadi atom C4, lalu ini ada yang C3, yang C5, dan juga ini yang C6. Nah, selain istilah stereoisomer, chiral, terus apa lagi tadi? Hmm, iso sama isomer gitu ya. Ada juga istilah epimer. Epimer itu adalah ketika dua buah karbohidrat yang berbeda memiliki struktur atom C yang berlawanan itu OH-nya pada atom C yang bersamaan itu. Contohnya itu di sini pada glukos itu unsur OH-nya itu di sebelah kanan. Namun pada galaktosa itu justru unsur OH-nya itu di sebelah kiri. Nah, ini tuh posisi seperti ini tuh epimer dikarenakan mereka itu bukan karena itu bukan merupakan bentuk lain dari intinya jadi itu bukan degalaktosa tapi nantinya itu L-glukosa begitu. Nah, kalau kejadiannya kayak gitu, misal ini jadi L-glukosa, maka itu tuh disebutnya stereoisomer. Tuh. Lanjut ke formasi siklik atau cincin. Nah, di dalam larutan atau saat direndam air gitu, karbohidrat itu bakal berubah bentuknya jadi seperti cincin yang asalnya tadi linear-linear gini akan membentuk cincin gitu sini. Nah, ini yang tadi yang di soal ada piran dan juga furan. Jadi kalau dalam bentuk cincin itu disebutnya itu glukopiranose karena dia piran itu merupakan cincin gitu ya. Nah, cara menentukan nomor atomnya itu sendiri, tadi kita mulai dari sebelah sini. Atom C1, C2, C3, C4, dan yang itu yang terakhir ada C5. Lalu ke sini ada C6, berikatan dengan H2OH. Nah, ini kan di sini disebut juga alfa beta glukopiranose. Kalau buat yang eh, yang dextranya itu kan kalian udah tahu gitu ya. Kalau di kanan itu ngelihat dari posisi OH-nya itu tadi adanya di mana. Nah, kalau buat yang alfa betanya itu ngelihat dari ini oh sebentar. Jadi yang tadi juga ini tuh ngelihatnya itu di atom C5-nya. Jadi OH-nya itu di mana? Di yang C5-nya. Jadi yang fokusnya itu ke C5-nya ini. Makanya yang ini tadi bukan L-glukosa salah. Siap. Lalu ke sini. Nah, karena ini tuh
eh, disebut dextran karena yang pada C5-nya itu di sebelah sini. Kalau nantinya yang L tuh bakal beda lagi. Nah, untuk yang alfanya itu dari mana alfanya itu kalau OH pada atom C ke satu itu di sebelah bawah biasanya. Makanya itu tuh disebutnya alfa. Kalau untuk yang beta glukosa itu gimana nanti OH-nya itu bakal terbalik gitu. Jadi dilihat dari penamaannya. Adapun kalau fruktofuranose itu mereka itu dari bentuk segi lima gitu. Nah, hal ini terkait apa? Ini tuh terkait sama Gus HO-nya itu. Mana kalau pada kelompok aldosa itu di atom C1 untuk mengikatan rangkapnya dengan unsur O-nya. Kalau pada yang ketosa itu kan tadi nggak di atom C nomor satu. Jadi atom C nomor satunya itu langsung berikatan ke OH lagi. Nah, nanti ketosanya itu dari atom C5 dan juga C2 itu. Ya, kita lihat di sebelah sini. Oh, ini untuk penamaannya ada yang hemiasetal dan juga hemiketal. Kalau dia itu aldehid ditambah alkohol, nantinya itu akan membentuk yang namanya hemiasetal. Di mana setelah direndam dalam air itu nantinya bakal jadi asetal plus H2O begitu. Kalau dia dari gugus yang ketosa, dia itu disebutnya hemiketal. Setelah dilarutkan nantinya akan jadi ketal plus H2O begitu. Nah, ini terkait proses pembentukan sikliknya yang tadi. Jadi nantinya itu si atom si gugus CHO-nya pada yang glukosa ini akan berpindah enggak bukan akan berpindah akan berikatan dengan atom atom OH yang ini. Kenapa demikian? Karena ketika di dalam air OH-nya ini tuh yang asalnya OH akan lepas sih hanya itu jadi O di sini. Makanya itu mereka tuh bakal di sini bakal berikatan gitu. Misalnya dia tuh OH, ketika di dalam air membentuk cincin, nantinya si hanya itu bakal lepas. Jadi kayak gini nih, ada gambarnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi makanya kenapa kalau dalam bentuk cincin itu si yang di atom C5 karena OH-nya itu berubah jadi oksigen. Ini kan biasanya rangkap di sini, jadinya ke sini yang ikatan rangkap satunya dan itu C1 begitu. Nah, OH itu menentukan ke bagian alfa atau betanya. Kalau OH-nya itu ada di bagian bawah dari cincinnya, itu tuh kelompok alfa. Jadi ini tuh alfa glukopiranose. Kalau untuk yang sebelah sini, dia itu beta karena OH-nya itu di atas. Untuk melihat posisi O ini, sebentar teman. Teman-teman. Baik, mungkin kita lanjut lagi. Jadi yang tadi itu untuk bentukan siklik gitu ya. Dan penentuan apakah dia itu alfa atau beta. Oke, lanjut ke ini yang tadi yang masih cerita yang tadi di mana asalnya itu bentuk linear akan berubah menjadi bentuk cincin. Bisa ada dua jenis bentuk cincinnya. Kalau dia OH-nya di bawah, alfa. Kalau dia OH-nya di atas, itu beta. Nah, ini kalau pada dia itu kan ketosa, di mana yang C rangkapnya itu pada atom C nomor 2. Makanya
C1-nya itu nggak bebas atau udah terikat sama C2. C2 yang tadinya berikatan dengan O, jadinya bakal ngikat ke O yang dari muncul di bawah ini. Itu. Nah, ini dan piranha piranha adalah bentuk cincin pada kelompok aldosa dengan furan itu pada kelompok ketosa. Tuh. Nih, seperti lihat glukosidanya di lalu itu pula pada yang fruktofuranose yaitu OH alfa. Kalau yang di atas itu dia beta. Terus nah itu menunjukkan bahwa eh, turunan-turunan dari turunan-turunan dari gula-gula reduksi itu banyak gitu ya. Jadi dia itu bisa berikatan misal pada ini tuh beta glukos 6 fosfat. Jadi 6-nya itu menandakan bahwa karbohidrat ini berikatan dengan fosfat di atom C nomor 6. Atau kalau selain itu ada juga yang galaktosamine di mana dia itu berikatannya itu pada atom C2 dengan unsur NH gitu ya, bukan OH lagi. Tuh. Lalu ini sebagai pereduksi. Nah, ini kan tadi ada soal gitu ya yang menanyakan terkait kenapa kalau sukrosa itu nggak bisa disebutnya itu nggak bisa berikatan lagi. Itu dikarenakan untuk cincinnya di mana untuk disakarida seperti maltosa, laktosa, dan sukrosa itu kan tadi tersusun atas dua jenis monosakarida yang diikat oleh ikatan glikosidik. Nah, ikatan glikosidik itu yang mana? Yang ini nih. Kalau pada ini tuh untuk laktosa, yaitu yang sebelah sininya galaktosa dan yang sebelah sininya glukosa. Itu apabila beta galaktopiranosa dengan beta glukosa. Karena OH-nya yang tadi OH-nya di atas dan itu ikatannya itu di atom C1 dan C4. Biasanya itu dinamainya itu ikatan 1,4. Ikatan 1,4 glikosidik. Nah, yang berikatannya itu yang mana? Nantinya yang berikatannya itu adalah OH-OH. Kan kalau ini OH-nya itu di bagian bawah gitu ya untuk yang atom C nomor 4 ini dia itu akan mengikat dengan OH yang ada di sini yang di bagian atas. Makanya yang bentuk kayak huruf N ikatan glikosidiknya. Lalu, nah ini yang tadi kenapa sukrosa itu nggak bisa berikatan. Kan kalau untuk yang laktosa itu meskipun mereka berikatan di sini di bagian galaktosanya itu tetap ada OH bebas kan begitu pula di glukosanya. Kalau di sukrosa itu eh, nggak ada OH bebas gitu. Jadi dari fruktosanya itu bentar. Oh ya. Jadi dari fruktosanya itu sendiri itu dia kan pun di sebelah sini itu udah nggak ada OH bebas, makanya mereka itu nggak bisa berikatan lagi dengan unsur lain. Karena satu-satunya OH bebas yang dipakai berikatan dengan eh, dalam kasus ini. Tuh. Itu kalau ujinya juga yang fruktosa dulu apa ya di praktikum. Oke, lanjut ke ini. Nah, ini kalau yang ini maltose di mana ini 1,4 antara glukosa dengan glukosa. Ini masih yang Nah, ini kalau digambarkan itu nanti seperti ini. Kalau buat laktosa itu
seakan-akan naik ke atas, sedangkan untuk yang sukrosa itu, sukrosa dan maltosa itu masih sejajar gitu ya si ikatannya. Ini sebenarnya naik ke atasnya karena yang tadi huruf N yang tadi ikatan glikosidiknya yang tadi berbentuk N gitu. Ya, 22. Oke, mungkin cukup sekian untuk bagian karbohidrat satu. Kita lanjut ke karbohidrat yang kedua. Nah, setelah sebelumnya kita membahas tentang monosakarida dan juga oligosakarida, sekarang kita akan masuk ke dalam polisakarida atau kelompok kelompok karbohidrat yang tersusun atas karbohidrat lebih dari 20 monosakarida. Nah, itu polisakarida itu dibedakan menjadi dua jenis, ada yang homopolisakarida dan juga heteropolisakarida. Disebut homopolisakarida apabila monosakarida penyusunnya itu sama, misal ini tuh semuanya merupakan alfa glukosa atau ini tuh semuanya merupakan beta glukosa. Nah, disebut hetero apabila ini tuh tersusun atas gabungan-gabungan, misalnya yang satu glukosa, fruktosa, yang satu glukosa, yang satu fruktosa, histologinya galaktosa gitu. Itu dia itu bisa bercabang atau tidak bercabang. Nanti terkait sama eh dia itu berikatan dengan apa. Dia akan ada gambaran lebih lanjutnya. Nah, karbohidrat-karbohidrat yang ada di alam itu kebanyakan ditemukan dalam bentuk polisakarida atau dalam bentuk berikatan lebih dari 20 gitu ya. Nah, polisakarida juga disebut glikan. Contohnya itu mungkin ada peptidoglikan pada bakteri. Itu contoh dari polisakarida. Lanjut ke hmm, ini di sini itu ada dua ujung. Yang satunya itu ujung bisa ngereduksi lagi, dan juga di sini ada yang masih bisa ngereduksi karbohidrat itu adalah amilosa. Nah, pada amilum itu tersusun atas dua tipe polimer glukosa, yaitu amilosa dan juga amilopektin. Yang membedakannya itu apa? Bentar. Amilosa. Kalau amilosa itu biasanya itu sejajar si ikatan karbohidratnya itu terus saja lurus sampai 20. Kalau amilopektin itu seperti tangga gitu atau bercabang-cabang. Itu tuh nanti akan dijelaskan karena apanya. Lanjut ke Nah, seperti amilopektin, ada juga yang disebut glikogen. Glikogen itu merupakan salah satu polisakarida yang digunakan untuk penyimpanan gitu ya kalau di sel hewan. Nah, kalau di amilopektin itu kan tadi, nah kalau di amilopektin itu kan namanya ikatan satu empat ya, ikatan satu empat glikosidik. Yang ini, yang di sini OH yang sebelah sini dan OH yang sebelah sini. Nah, kalau ya kita lanjutkan. Nah, kalau pada glikogen itu dia itu bisa bercabang dengan pembentukan yang namanya ikatan 16 ikatan alfa 16 glikosidik. Nah, ini karena ini tadi misal ini tuh ke sebelah sininya itu glukosa lagi, makanya dia masih berikatan 14 glikosidik sebelah sininya. Lalu ke sebelah sini, nah dia bisa bercabang apabila terdapat apa gugur itu itu ikatan 16 yang terbentuk pada gambar tersebut merupakan ikatan, nah itu
Itu kan di foto beta, delay-nya di mana? Delay-nya yang tadi itu posisinya. Ini kan kalau kayak gini berarti OH-nya di bawah kan, karena O-nya di sini. Nah, karena OH di bawah makanya dia itu ikatan yang alfa. Nanti juga ada yang gambarnya itu bisa di OH-nya itu di sini ke atas ya gini. Eh ini. Lalu di sini itu nggak gini, tapi dibalik juga posisinya si bendera ininya di bawah. Oh ya, kalau di bentuk cincin itu juga ada yang disebutnya namanya bendera. Bendera itu apa? Bendera itu sebagai penanda dia itu alfa atau beta karena bentukan yang ini tuh bisa bisa aja dibalik. Misal OH-nya itu di sebelah sini tetap ada di bawah misal. Tapi si bendera yang CH2-nya ini tuh tiba-tiba ada di sini. Nah, berarti kalau seperti itu, atom C1-nya itu yang ini. Namun karena posisi bendera yang terbaik itu tuh jadi dia tuh tetap beta karena jadi nanti ada juga soal yang harus nanti setelah misal ini yang OH-nya itu tadi yang kebalik lalu ada ikatan 16. Nah kita tinggal sebut aja gitu bahwa ikatan itu tuh 16 beta gitu bukan 16 alfa. Oke, nah setelah tadi amilopektin glikogen ada juga dari glukosa juga. Itu ada yang alfa 13, alfa 12 dan juga alfa 14. Nah, ini untuk gambaran yang dextran. Ya, masuk ke selulosa. Nah, kalau untuk yang selulosa itu merupakan jadi selulosa itu tersusun dari yang beta, makanya nah, untuk yang lebih banyak ditemukan di alam itu yang alfa sedang lebih sulit ditemukan. Contohnya salah satunya pada selulosa. Perbedaan yang alfa dan beta itu apa? Yang beta itu biasanya lebih keras. Sih struktur jaringan yang dibentuknya contohnya itu ya adalah ya dinding sel tumbuhan itu ya kan lebih keras daripada daripada sel hewan karena sel tumbuhan memiliki dinding sel ke nah ini. Nah ini kalau yang ini tuh yang alfanya gitu, kalau alfa tuh dia bakal terus saja 14 14 14 14. Untuk yang beta beta glukosanya juga sebenarnya 14 14, cuman dia itu bakal kayak anak tangga gitu bakal terus naik ke atas. Tuh, kalau yang ini tuh bakal terus aja ngejajar sampai 20. Nah, ini kalau tadi yang pada glikogen di mana? Jadi glikogen tuh rantai utamanya sebenarnya yang ini, yang nomor satu ini. Namun dia tuh di sini bisa bentuk yang namanya ikatan 16 glikosidik. Tergantung alfa betanya mah tergantung posisi OH-nya. Nah, jadi nantinya tuh kayak seolah-olah punya dua rantai gitu ya. Ada yang rantai utama dan juga rantai yang kedua. Lalu di sini, ini yang contoh tadi yang amilum. Dia itu bakal terus aja lurus. Ikatan 14 alfa. Nah, ini buat yang selulosa yang ikatannya itu beta. Di mana dia itu bakal huruf N gitu. Nah, ini terkait fungsi polisakarida. Ada yang berfungsi sebagai simpanan. Contohnya itu pada amilosa dan amilopektin. Kalau udah jadi amilum itu, nantinya bakal bisa dimakan biasanya sama hewan. Tuh, lalu hmm, nah ini eh, dan juga ada glikogen. Glikogen mah di hewan, disimpan di otot dan nanti sangat bercabang karena tadi dia bakal terus membuat cabang si ikatan yang 16 bet yang 16-nya itu bisa beta bisa alfa. Ada juga yang struktural polisakarida itu contohnya yang selulosa terdapat pada dinding sel tumbuhan. Atau ini glikosaglikan hewan mukopolissakarida contohnya. Nah, atau juga pembentuk jaringan-jaringan gitu ya. Kayak di sini ada dermatan sulfat, asam hyaluronat, dan lain-lain. Nah, yang kita
lebih ikatan tersusun atas ikatan beta 14. Nah, kalau kita lihat di gambar itu seperti ini. Udah mah dia itu beta 14, selain beta 14 dia juga tersusun dari asetil glukosamin. Asetil glukosamin itu apa? Yang tadi itu yang disebutkan bahwa pada keduanya itu berikatan dengan unsur NH. Ini tuh bukan glukosa yang biasa, tapi campuran glukosanya itu. Lalu dia itu ikatannya beta. Kita lihat saja posisi OH-nya, di mana semua posisi OH-nya itu di bagian atas. Nah, kalaupun ada yang OH-nya di bawah, bisa kita lihat bahwa benderanya itu mana? Nih, benderanya jadi ke bawah. Jadi meskipun dia OH-nya kayak OH pada alfa, tapi kita lihat benderanya, bendera CH2OH-nya itu di bawah. Maka kalau gitu kondisinya, maka dia tetap itu termasuk karbohidrat yang beta. Tuh. Jadi kemarin peptido juga yang disebutkan kalau di dinding sel bakteri. Kalau eh, dinding selnya itu lebih tipis dan di tengah-tengahnya itu nanti tuh ada lipidnya, sedangkan pada bakteri yang gram positif itu dinding selnya itu lebih tebal. Nah, ini peptidoglikannya di sini yang menyusun dinding sel bakteri. Nah, ini mah nanti diingat aja gitu ya, takutnya ada praktikum. Kalau bakteri yang gram positif itu mereka itu peptidoglikannya dan juga kan menyedot warna warna ungu, biru keunguan sebenarnya itu di pewarnaan saat pewarnaan bakteri gitu. Kalau yang bakteri gram negatif itu lebih tipis sehingga nggak akan terlalu terserap si warna itu. Oke. Oke. Mungkin cukup sekian untuk materi yang karbohidrat. Kita masuk ke makro-makro selanjutnya yaitu lemak. Itu. Mungkin sudah tampak gitu ya slides slide-nya. Nah, jadi pendahuluan itu ya, lipid itu mempunyai kelarutan yang rendah dalam air atau sukar larut. Contohnya itu adalah pada minyak. Jadi lipid itu biasanya larut dalam pelarut organik seperti ether atau juga kloroform. Lipid itu mirip-mirip sama karbohidrat tersusun atas unsur C, H, dan O. Nah, beberapa istilah yang mungkin keliru dalam pembahasan terkait lipid, lemak, ataupun asam lemak gitu ya. Jadi kalau lipid itu penamaan yang paling umumnya di mana itu tuh include gitu ya. Seperti lipoprotein, fosfolipid, dan lain-lainnya. Jadi kalau unsur-unsur yang senyawa-senyawa gabungan dari lipid, nah itu tuh biasanya menggunakan lipid gitu sebagai istilahnya untuk menggambarkan lipid itu sendiri. Yang kedua itu fats atau lemak. Ini tuh tapi biasanya lebih
merujuk lipid golongan lipid solid atau padat ketika di suhu ruang. Lalu yang ketiga itu adalah oils atau minyak gitu. Nah, ini tuh lebih eh, kan kalau tadi kalau lemak itu untuk yang solid di suhu ruangan. Kalau yang oils itu atau minyak itu yang cair di suhu ruang. Lalu yang selanjutnya itu fatty acid atau asam lemak. Ini itu merupakan komponen utama dari pembentukan lipid itu sendiri, bagiannya itu. Dan yang terakhir itu adalah trigliserida. Itu merupakan ester yang berkaitan dengan gliserol. Bisa mono ataupun digliserol. Tuh. Nah, jadi lipid itu apa sih? Jadi selain istilah-istilah yang tadi udah disebutkan, lipid itu sebenarnya gabungan dari dua komponen utama, yaitu eh, gliserol dan juga tiga tiga asam lemak. Nah, lemak ini tuh nantinya bisa bisa dibedakan jadi dua jenis. Ada yang asam lemak jenuh dan juga tak jenuh. Saturated itu yang jenuh. Nah, untuk asam lemak yang jenuh itu atau yang keras, mereka itu ikatan si asam lemaknya itu ikatan ikatan biasa semua, nggak ada yang rangkap. Sedangkan untuk yang tak jenuh, mereka itu di asam lemaknya itu ada ikatan rangkap antar atom C-nya. Nah, semakin banyak ikatan rangkap pada atom C di asam lemak tak jenuh, maka maka makin makin tak jenuh juga nanti si asam lemaknya. Contohnya itu nanti bakal ngaruh ke sifat-sifat fisikanya kayak ke titik leburnya ataupun titik didihnya yang gitu-gitunya. Eh, Oke, lanjut. Nah, ini terkait fungsi-fungsi lipid gitu ya, di mana lipid itu bisa me di mana lipid itu bisa menyediakan cadangan itu ya, cadangan lemak untuk yang bisa diserap oleh tubuh. Lalu juga jadi komponen struktural yang bisa menyusun sel atau subselular komponen. Contohnya itu pada glikolipid yang ada di membran gitu. Nah, terus komponen hormon dan juga prekursor untuk pembentukan prostaglandin. Jadi dia itu lipid juga bisa membantu dalam pembentukan hormon atau sintesis hormon. Nah, ini yang tadi sudah disebutkan ya, penghasil energi, penyerapan vitamin A, D, E, dan K, asam lemak esensial sebagai transport, metabolisme, dan juga mempertahankan integritas membran sel. Kan membran sel itu bisa bisa ajek, kokoh, atau rigid gitu, itu karena salah satunya ada bantuan dari lipid di dalamnya. Nah, ini apabila kekurangan lipid gitu ya pada bayi itu bisa menyebabkan eksema, dermatitis, gangguan syaraf, penglihatan, dan kulit, ginjal, dan juga hati, atau menghambat pertumbuhan bayi dan anak-anak. Nah, ini yang fungsi simpanan lemaknya di mana sebagai bantalan alat tubuh, mata, ginjal, dan lain-lain, isolasi panas, biar tidak banyak keluar. Itu terkait nantinya ke homeostasis. Lalu mempertahankan tubuh dari gangguan luar. Contohnya itu kalau dipukul gitu ya, kalau cadangan lipidnya itu tebal maka nggak akan begitu kerasa, jadi kayak ada peredamnya gitu. Nah, juga mempengaruhi bentuk tubuh dan juga sebagai cadangan tenaga. Nah, lipid itu dikelompokkan jadi tiga jenis. Yang pertama itu ada lipid sederhana, kedua lipid gabungan, tiga derivat lipid atau turunan dari hidrolisis lipid. Untuk lipid yang sederhana itu yaitu ester plus asam lemak dan gliserol. Yang yang tadi sudah disebutkan di awal gitu, yang gliserol dengan tiga ikatan asam lemak. Asam lemaknya mah bebas, nanti banyak jenisnya. Contohnya itu gliserid.
gliserida, lilin, minyak. Nah, buat keadaan fisiknya itu tergantung yang tadi, tergantung asam lemaknya itu dipengaruhi sama ada berapa banyak ikatan rangkap pada ikatan C rangkap pada asam lemaknya. Semakin banyak maka semakin cair biasanya atau semakin tak jenuh gitu. Terus minyak pada suhu kamar cair, lemak pada suhu kamar padat. Jadi kalau pada suhu kamar dia bentuknya cair itu disebutnya minyak, kalau pada suhu kamar padat itu disebutnya lemak gitu. Terus ada juga yang gabungan yaitu misal asam lemak ditambah gugus lainnya. Itu mirip-mirip sama yang tadi yang glikoprotein, fosfoprotein yang gitu-gitu. Contohnya di sini itu ada fosfolipid, glikolipid, sphingolipid. Nah, yang terakhir itu ada derivat lipid, yaitu senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid. Biasanya itu ini tuh setelah melalui proses-proses tertentu lanjut bebasnya. Nah, itu terkait yang tadi contohnya itu yang minyak gitu yang cari pada ruangan atau yang padat pada ruangan yang yang pada keju gitu ya, padat mereka bentukannya padatan. Nah, masuk ke selanjutnya terkait asam lemak. Itu tuh merupakan asam karboksilat yang memiliki atom C panjang. Jumlah atom C-nya itu, jumlah atom C-nya itu pasti selalu genap dan mereka itu panjang gitu ya. Berbeda sama karbohidrat yang misal sampai 6 gitu buat yang sederhananya. Kalau asam lemak itu biasanya startnya itu buat startnya lupa lagi, cuman biasanya itu kalau di soal-soal kayak dari 8, 9, 10, ada yang sampai 20, ada yang belasan biasanya. Itu tuh ada di buku yang hijau, yang buku paket yang Pak Ara. Itu ada di situ kelompok-kelompok dari kelompok-kelompok dari lipid-lipid itu berdasarkan jumlah asam asam lemaknya. Eh, jumlah atom C-nya. Nah, ini rumus umumnya untuk lipid itu kan kalau tadi karbohidrat itu C, 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 O, dan juga H. Nah, kalau buat yang asam lemak itu, buat lipid itu rumus umumnya itu adalah R, C, OH, dan juga rangkap 2 pada O. Di mana R-nya itu dapat berupa rantai C yang jenuh atau tidak jenuh, biasanya terdiri atas, oh ini disebutin atas 4 sampai dengan 24 atau C. Jenuh tak jenuhnya yang tadi tergantung berapa banyak ikatan rangkap pada asam lemaknya. Nah, kelarutan asam lemak dalam air itu berkurang dengan bertambah panjangnya rantai C. Jadi makin panjang si rantai C-nya, misal yang 19 dan yang 114, maka yang 14 itu eh, makin makin lebih padat gitu ya. Karena makin berkurang sih kelarutannya. Terus makin panjang juga maka semakin tinggi titik leburnya dan juga semakin banyak ikatan rangkap, semakin rendah titik leburnya, makin disebut asam lemak tak jenuh. Tuh. Itu kalau nanti di soal ada tuh yang kayak eh, berikut ditampilkan gitu, yang A dan juga yang B. Terus kayak di situ ada beberapa fakta yang harus diceklis itu, misal yang A itu lebih lebih tinggi titik leburnya, atau misal yang itu lebih titik leburnya karena ikatan rangkap misal gitu-gitu, itu ada di soal nanti biasanya. Oke, selanjutnya ini untuk monomernya. Jadi monomernya itu sebenarnya adalah dari karbohidrat itu sendiri, kayak tadi glukosa. Kalau di sini tuh eh nah kan kalau tadi glukosa sama yang CHO itu, kalau di lemak itu, kalau di lipid itu monomernya itu adalah ini gliserol seginian. Nah, satu gliserol ditambah tiga asam lemak. Nah, kalau sudah dalam bentuk tiga asam lemak itu disebutnya itu bisa juga disebut trigliserida. Nantinya itu bakal ngaruh ke penamaan. Ada yang nyebutnya pakai trigliserida, ada juga yang pakai asam lemak apa gitu, oleat yang gitu-gitu. Nah, ini ke istilah lagi gitu ya. Trigliserida itu merupakan eh, mayor class of dietary lipid including fat and oil. Nah, yang tadi kalau udah kalau udah dalam gabungan ini disebutnya trigliserida.
Tersusun atas 3 unit yang diketahui sebagai asam lemak dan 1 unit disebut gliserol, yaitu sebagai tulang punggungnya atau struktur utamanya, gitu. Nah, itu menyusun 95% dari lipid yang ditemukan di makanan dan juga di tubuh manusia. Nah, ini yang tadi ya, gliserol plus 3 fatty acid. Ini tuh kalau nggak salah ada juga di soal kayak definisi lipid, misal. Nah, terus ya ada beberapa pilihan lah yang mengecoh gitu. Tinggal pilih aja. Oke. Nah, ini misal, ini kalau digambarkan pakai pemodelan yang lain gitu ya. Dimana gliserolnya itu nanti bakal, ini ada kelompoknya, dan ini ya nanti makin panjang gitu sih asam lemaknya itu. Makin panjang tadi makin apa? Nah, kita baca lagi. Makin panjang berarti makin tinggi titik leburnya. Kalau di sininya makin banyak, kalau misal di sini makin banyak juga titik, apa yang ikatan tangkapnya, berarti makin rendah nantinya titik leburnya. Jadi misal udah mah dia teh cuman seginian, segini semuanya itu merupakan ikatan tangkap, maka nanti titik leburnya itu bakal sangat-sangat rendah. Tuh, ini oke, lanjut ke sini. Ini yang asam lemak tadi. Ya, ini ada 2 contoh gitu ya dari asam lemak itu sendiri. Yang satu itu ada asam palmitat, yang satunya itu ada asam stearat. Nah, ini buat penghitungannya bisa dihitung sendiri gitu ya. Atau kalau enggak ya di buku itu tadi ada udah langsung disebutin itu biasanya di situ ada berapa atom C penyusunnya. Nah, itu tersusun atas 2 kelompok utama, yang satu itu gugus karboksil yang tadi yang C, O, dan O itu tadi. Dan juga ada yang rantai hidrokarbonnya atau yang asam lemaknya itu merupakan yang rantai hidrokarbonnya. Lalu untuk pemakingan atau konformasi atau formasi gitu ya dari asam lemaknya itu sendiri itu tergantung sama ini degree of saturation atau seberapa jenuh mereka. Asam biasanya lebih luas gitu ya konformasinya. Nah, untuk yang saturated fatty acid atau yang asam lemak jenuh itu biasanya lebih rapat dan lebih ke dikemas itu bentukannya. Ini tuh distabilkan oleh kata interaksi-interaksi hidrofobik yang terjadi di dalamnya. Nah, ini buat yang saturated atau yang eh, asam lemak yang jenuh. Nah, oh yang tadi ini tuh yang ini, maaf, maaf. Itu yang contoh asam lemak jenuh gitu ya. Ada asam palmitat juga asam stearat. Lalu untuk kelompok asam lemak yang tak jenuhnya itu contohnya itu ada asam oleat dan juga asam linoleat. Jadi biasanya kalau waktu itu para tuh ngajarinya kalau buat yang tak jenuh itu biasanya leat-leat gitu. Ujungnya itu ada eat-eat itu gitu. Yang tak jenuh itu bisa lihat di sini nih ada ikatan rangkapnya. Ada rangkap C di tengah-tengah asam di tengah-tengah rantai asam lemaknya. Kalau buat yang ini kan cuma satu, buat yang oleh satu. Nah, ini tuh ada 2, tapi makin rendah titik leburnya gitu. Jadi makin cair bentukannya. Nah, di sini disebutin bahwa ini untuk yang bentuk konformasi dari asam oleat. Nah, karena tadi ada ikatan rangkap itu ya di tengah-tengahnya itu, maka nanti itu bakal mempengaruhi sama bentukan si ekor asam lemak ini itu yang membentuk sudut pada ikatan rangkap itu. Nah, kalau udah terpisah sama udah terpisah sama yang ikatan rangkap tadi, maka itu tuh udah nggak bisa di packing bareng lagi karena udah terpisah tuh. Nah, hanya ini tuh jadi di yang di tanda merah itu terdapat atom C yang berikatan rangkap. Nah, ini buat yang eh,
contoh kelompok asam lemak yang jenuh. Asam lemak yang jenuh. Nah, yang harus diingat itu adalah selalu kalau asam lemak itu bakal selalu genap itu jumlahnya. Nah, ini bisa dihitung itu 4, 6, 8. Ini ada beberapa namanya buat yang asam lemak yang jenuh. Contohnya itu di C4, C6-nya ada asam kaproa, C8-nya kaprilat, C10-nya asam kaprat, C12-nya asam laurat, C14 asam miristat, dan C16 asam palmitat. Buat nama-namanya nanti bisa dihafal lagi gitu. Soalnya bakal keluar juga nanti di ujian. Ya, ini masih lanjut. Ini buat yang asam lemak yang tak jenuh, unsaturated. Nah, di mana itu tuh? Nah, ini ada beberapa jenis gitu. Misal, kalau dia C6, kalau dia tersusun atas 16 atom karbon dengan satu ikatan berangkap. Nah, ini dengan satu ikatan rangkap, maka namanya itu asam palmitoleat. Kalau dia 16, oh ini nih, kalau di sini. Kalau dia itu 18 dengan satu ikatan rangkap, yaitu asam oleat. Tapi kalau dia 18 dengan dua ikatan rangkap, yaitu asam linoleat. Begitu juga seterusnya, kalau dia ikatan di atas ikatan 18 karbon dengan tiga ikatan rangkap, asam linolenat. Ini ngaruhnya ke penamaan nantinya jatuhnya. Itu. Nih, eh, buat tata nama ditambah letak ikatan rangkapnya. Oh, sumber lemak hewan, susu, mentega, keju, krim, santan, minyak kelapa, margarin, atau kue-kue juga yang terbuat dari bahan-bahan tersebut. Kalau yang tidak jenuh itu biasanya kayak minyak kedelai, minyak zaitun, minyak ikan. Nah, omega 3 juga kan banyak terdapat dalam minyak ikan. Jadi kalau perminyakan itu udah pasti tak jenuh. Ini ada data-data buat menggambarkan ininya gitu ya. Banyaknya asam lemak yang jenuh dan tak jenuh di suatu minyak gitu ya. Kayak ini di sini ada minyak kacang, terus di sini juga ada pada minyak jagung, itu soybean oil juga ada, cottonseed oil, ini pada mentega gitu. Omega 6 fatty acid, omega 3 fatty acid. Nah, ini ada yang asam linoleat tadi, dimana itu dinamainya omega 6 fatty acid. Kenapa 6? Kenapa 6 itu? Karena dihitung dari ini sampai yang mentok tadi, yang eh, yang pertama kali ketemu sama ikatan rangkap ini tuh ada dua garis itu berarti ikatan rangkap gitu. Kan kalau ini ketemunya di atom C yang keenam, maka dia itu dinamainya omega 6. Kalau yang ini tuh kan dia ketemunya di sini, di mana udah kepotong gitu ya di C3 juga, jadi disebutnya itu omega 3. Jadi dilihatnya itu dari pertama kali ke ujung ekornya itu ketemu sama ikatan rangkap. Ini juga ada yang Eiko sama yang Doko. Kalau hexae dan pentae itu dari jumlahnya itu ada berapa ikatan rangkap? Penta kan untuk 5, heksanya buat 6. Tuh. Lihat ke asam lemak yang esensial. Nah, ini buat penulisan rumusnya kita ya mungkin agak pusing juga kalau udah nulis-nulis rumus seperti ini mah. Nanti bisa coba dilihat-lihat lagi aja. Oke, ini yang trigliserida. Nah, kalau R1, R2, R3-nya itu sama, maka trigliserida yang dibentuk itu masuk trigliserida sederhana. Kalau berbeda, maka trigliserida yang dibentuk itu merupakan campuran. Lalu untuk sifat fisiknya eh, itu lebih larut, sukar larut air. Nah, ini yang tadi semakin banyak ikatan rangkap pada rantai asam lemak, maka semakin lunak itu dalam air.
Oke. Nah, ini lipid-lipid itu ada yang bisa disabunkan dan ada yang tidak. Kalau buat yang bisa disabunkan, eh, lipid yang dapat ditulis oleh bahasa NaOH atau KOH. Jadi kan kalian ada praktikum juga tuh, praktikum yang terkait saponifikasi. Nah, diingat-ingat lagi mana yang jadi sabun, mana yang enggak. Itu tuh biasanya dia itu terikat sama dia itu bisa disabunkan oleh bahasa NaOH dan juga KOH. Kalau yang nggak bisa itu steroid gitu ya. Buat yang oke, Wis. Ini yang verifikasi tadi di mana lemak itu bisa dihidrolisis dengan alkali untuk membentuk sabun. Kalau komesil itu pakai minyak cair sama nabati seperti margarin dan soteni. Ini untuk ini. Nah, ini buat yang sabun natrium dan juga ada yang kawah. Nah, bentukan yang di dalam airnya itu disebutnya itu misel atau miselium. Jadi kalau udah terkena saponifikasi nantinya akan membentuk yang namanya miselium. Oke. Buat yang derivat-derivat, ini buat yang gabungan lipid, ada fosfolipid, glikolipid, sphingolipid. Kalau buat yang fosfolipid mah ya fosfolipid bilayer gitu ya, siapa yang nggak tahu gitu. Itu tuh yang di membran eh ya yang di membran sel. Terus ada juga yang glikolipid bagian dari membran sel juga gitu. Oke, mungkin cukup sekian itu ya. Kemudian eh, 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 Alhamdulillah, terima kasih atas pemaparannya. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat untuk UTS nanti maupun di masa yang akan datang.